kelas 3, kelas 12 yang saya cintai. Pada hari ini Bapak akan mencoba untuk membahas kaitan dengan persiapan ujian. Apa yang kamu lakukan untuk persiapan ujian? Yang pertama, karena materi terlalu banyak, satu harus paham kisi-kisi dari indikatornya dibaca. Paham indikatornya berarti Anda tahu kuncinya. Yang kedua adalah dari indikator itu kamu cari materinya, pahami materinya. Kemudian kamu yang ketiga adalah langkahnya adalah latihan soal. Kalau bisa latihan soal itu 7 tahun sebelumnya, sehingga kamu akan tahu di mana letak beda antara tahun ke tahun, sehingga akan terlihat ternyata kalau nggak salah saya lihat saya amati dari ke tahun itu SKL itu akan berubah setiap 3 tahun. Ananda sekalian, sekarang ini Ananda UN yang terakhir perpisahan, maka marilah kita coba untuk menjadi memperoleh nilai yang tertinggi bagi Ananda. Oke, yang pertama kita coba lihat dari indikator yang ada, dari kisi-kisi yang ada ya. Oke, Ananda sekalian, dari kisi-kisi yang ada yang tertera ini, kita coba untuk lihat. Kemudian masing jenderal-jenderal yang ada ini kita nomori. Kalau tahun-tahun yang lalu satu indikator ini satu soal tidak akan menyimpang yang membuat soal, yakin tidak akan menyimpang dari soal itu. Sehingga kita nomori. Dan ternyata untuk tahun ini ada 39, padahal sudah soalnya ada 40. Mungkin ada satu indikator punya 2 soal. Baik, kita coba lihat indikator yang pertama. Indikator yang pertama, kita lihat di sini peserta didik dapat memahami ciri kelompok makhluk hidup dan peran dalam kehidupan. Ya, kita coba lihat soal ini. Kita coba lihat soalnya ini. Ini tertera apa? Gambar yang ada ini adalah contoh dari jamur yang ada. Jadi apa? Soal yang ada ini adalah perhatikan ciri jamur di bawah ini. Itu sudah sesuai dengan indikator yang ada tadi. Kemudian ada option ciri-ciri yang ada disebut, kemudian baru optionnya. Ini bisa dituangkan dalam bentuk gambar, bisa dituangkan dalam bentuk kata-kata. Kebetulan ini dua-duanya. Yang pertama ini adalah ciri mempunyai dinding sel dari kitin. Kita tahu jamur itu dinding selnya dari kitin. Karena kita ingat dinding sel itu cuma 3 bahannya. Pertama kitin dari jamur, kemudian selulus pada tumbuhan, yang ketiga adalah peptidoglikan pada bakteri. Dari ciri yang ada, ini jelas nomor 1 betul. Kemudian benang hifanya bersekat. Kita tahu lihat kata kuncinya apa di sini? Kata kuncinya ada jamur nomor 1. Jadi kalau kita lihat soal, itu harus tahu kata kuncinya. Kata kunci itu merupakan kunci jawabannya. Benang hifanya bersekat. 1 benar. Kalau nomor 1 ini kita tahu jamurnya, benang hifanya adalah tidak bersekat. Berarti apa? Nomor 2. Kemudian yang berikutnya adalah mampu membentuk sigot. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah membentuk badan buah dari askus. Kalau jamur nomor 1 berarti apa? Cirinya adalah tidak bersekat. Kemudian apa? Dinding selnya dari kitin. Yang ketiga apa? Mampu membentuk sigot. Karena ini tidak punya badan buah. Ingat, ciri jamur itu adalah badan buahnya. Sehingga jawab yang betul adalah itu. Ini dari soal nomor 1. Kita coba lihat lagi. Yang kedua, itu menunjukkan apa ya? Dari keanekaragaman hayati. Petunjuknya di sini adalah memahami, menyebutkan, menunjukkan dan menjelaskan. Jadi tingkat keanekaragaman hayati
Kita tahu tingkat keanekaragaman hayati. Oke, contoh soalnya. Karena tadi ada menunjukkan dan sebagainya, ini nanti prosedur untuk membuat soalnya masih ada wujud gambarnya atau kata-katanya atau contohnya. Salah satu contoh ini adalah padi, sorghum, gandum masuk ke keanekaragaman hayati apa? Kita ingat tingkat keanekaragaman hayati itu ada 3 kan? Bedakan antara tingkat keanekaragaman hayati dengan apa? Tingkatan takson. Beda. Tingkatan keanekaragaman hayati cuma 3 ya. Yang pertama apa? Tingkat gen, kedua tingkat spesies atau jenis, ketiga tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen itu apa? Adanya variasi antar individu satu spesies. Jadi spesiesnya sama. Contoh, kelapa kopior, kelapa gading, kelapa hijau. Itu dalam nama latinnya sama, satu, Cocos nucifera. Jadi mesti namanya satu. Hanya variasi dari bisa bentuk, warna dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tingkat jenis. Adanya variasi antar individu berbeda spesies. Jadi spesiesnya akan berbeda. Kalau itu beda spesies, bisa dalam kategori satu genus, bisa dalam kategori satu ordo, bisa kategori satu kelas, bisa kategori satu film. Dari dilihat dari ini berarti apa? Kita tahu wujudnya adalah padi, kemudian sorghum, itu mesti akan apa? Beda spesies. Berarti apa keanekaragaman apa ini? Adalah keanekaragaman tingkat jenis. Kalau tingkat spesies atau tingkat jenis itu spesiesnya berbeda, hanya bisa satu famili, bisa satu atau yang lainnya. Sedangkan tingkat gen itu adalah satu spesies. Baik, yang ketiga adalah tingkat ekosistem. Tapi untuk tingkat ekosistem ini kebanyakan selama ini belum pernah keluar untuk membuat soal karena ini terlalu mudah. Tapi baik, kalau untuk melihat tingkat ekosistem sebenarnya, Anda tahu kalau ini kala revolusi, ini matahari, ini kala rotasi bumi, ini kan ada titik terdekat, ada titik terjauh. Kemudian kalau digambarkan arah matahari itu dari mana ke mana, kadang di sebelah utara, kadang di sebelah selatan dan seterusnya. Yang menentukan jenis tumbuhan adalah satu tanah, dua cahaya, yang ketiga adalah airnya. Ini dalam ekosistem kita gambarkan, ini produsen, konsumen dan seterusnya ya. Ini ke sana, ini akan menjadi berdiri. Ini produsen tumbuhan, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, terusnya. Ini akan berbeda-beda. Maka kalau tumbuhannya berbeda, maka konsumen kedua, pada konsumen pertama yang berbeda. Nggak mungkin burung pipit mau makan pisang, terima mati. Kenapa? Karena di alam itu begitu, kecuali pada perlakuan manusia bisa aja. Itu ada perlakuan manusia. Sehingga menentukan jenisnya ini dari ini akan yang menentukan tumbuhan siapa? Pertama tadi cahaya matahari, ya kedua tanah. Contoh aja, satu aja. Di daerah yang Katulistiwa banyak cahaya matahari. Di sini tanahnya pasir. Maka porositas air tinggi sehingga airnya sedikit. Maka yang tumbuh hanya apa? Sebangsa kaktus, sebangsa yang lainnya yang tanaman kecil-kecil itu. Maka nggak mungkin di sini konsumen kesatunya kemudian apa? Sapi, harimau, ya mau kambing mau makan kaktus ya dedel-duel ya. Itu contoh saja. Maka yang hidup di sini ada konsumen tertentu. Kemudian ini akan sama. Yang kedua di sini tanahnya seperti tanah kita adalah tanah geluh, sama ya tanah geluh. Kemudian apa? Karena tanahnya geluh dengan pasir itu beda. Kalau pasir air segera masuk, kalau tanah seperti tempat kita ini, maka muncullah kalau di sini tadi apa? Padang
pasir, kemudian ini akan menjadi hutan basah. Maka contoh keanekaragaman tingkat ekosistem adalah padang pasir, hutan basah, ada taiga, ada tundra dan seterusnya ya. Ini contohnya. Sehingga fokus pada Anda untuk soal lebih mudah hanya membedakan ini harus benar loh ya. Cuma 2 kalimat, 1 soal mesti keluar harus benar. Oke. Berikutnya kita coba lihat indikator berikutnya sambil baca tadi ke sana tadi. Kita coba berikutnya adalah animalia. Animalia ini salah satu animalia. Di sini indikatornya jelas. Yang terbahasa ini apa? Di sini keanekaragaman hayati di sini nih ya. Sebentar. Nomor nggak begitu kelihatan dari sini ya. Sebentar. Daur hidup invertebrata dan tumbuhan tingkat rendah. Kalau kita coba bahas semuanya tanpa kita melihat kisi-kisi, itu kita pusing. Kenapa? Ini berapa bab? Invertebrata itu akan lebih dari 5 bab. 1 porifera, solenterata, platelmintes, nematelmintes, annelida, moluska, echinodendrota, arthropoda. Kalau kamu harus belajar cirinya, harus belajar struktur fungsinya, harus belajar reproduksinya, harus belajar perannya, mungkin nggak akan bisa selesai. Maka di sini sudah jelas, ini hanya apa? Hewan tingkat rendah. Apa? Daur hidupnya. Sehingga apa? Yang kamu lihat ini, soal yang ada itu hanya yang punya siklus-siklus saja. 1. Obelia, 2. Aurelia, ya. Ketiga mungkin cacing hati, cacing pita, cacing gelang, cacing yang lainnya. Cacing pita itu ada 2 macam, mungkin ada cacing yang perut dan sebagainya. Ini terlihat di sini. Ini lihat contohnya aja ini. Ini adalah siklus begini. Ini untuk tumbuhan tingkat rendah, untuk hewan tingkat rendah. Ya tumbuhan itu ada 2, lumut dan pak. Ya kalau kamu belajar seluruhnya nggak mungkin akan selesai, maka kamu belajarlah cuma siklusnya aja. Dari tumbuhan tingkat rendah itu lumut dan paku siklusnya. Yang hewan itu adalah vertebrata tingkat rendah. Contoh ini kita coba bahas. Kita lihat, nah ini yang tadi. Yang siklusnya ada siklus generatif dan vegetatif. Karena hewan ini mampu hidup kayak tumbuhan, mampu hidup kayak hewan. Ada siklus vegetatif yang hidup nempel, namanya hidup adalah bentuk polip, sesil nempel. Ada yang bentuk berenang bebas, kadang bisa berenang bebas. Ini namanya bentuk medusa. Ya, kita lihat ini akan bentuk apa? Tadi dari strobila yang ada ini akan lepas satu-satu. Ini tumbuh kayak tumbuhan. Lepas satu ini menjadi evira, evira menjadi medusa. Ini maka ini vegetatif. Yang itu apa? Kawin. Berarti apa? Medusa itu ada yang jantan, ada yang betina. Lah ini kemudian apa? Kawin menjadi sigot kemudian apa? Morula, brasula sampai menjadi larva planula, kemudian menjadi polip muda. Ini. Sehingga apa jawaban yang tadi kita coba lihat. Oke, 1 ini bentuk medusa. Berarti apa? Medusa itu ada yang jantan, ada yang betina. Cuma kemudian kawin, ada sperma dan ovum. Ini spermanya, ini ovumnya. Kawin berarti ini generatif kawin. Kemudian menjadi sigot menjadi larva panen berenang bebas. Ini bentuk medusa berenang, kemudian akan nempel di sana membentuk apa?
polip muda akhirnya kembali ke sana. Nah kalau di sini ditanyakan apa? Fase seksual dan aseksualnya. Seksualnya di mana? Ya ketemunya jantan dan betinanya. Kemudian aseksualnya di mana? Ini setiap tumbuhnya lepas satu akan menjadi medusa, berenang bebas dan seterusnya. Ini contoh jawabannya adalah itu. Oke. Kalau kita bahas ini banyak sekali. Ini contoh aja. Ini Obelia, ada medusa jantan betina kawin dan seterusnya. Kemudian apa akan menjadi spot dan seterusnya. Ini akan menjadi ini Obelia karena banyak materinya. Kita coba nanti saat kasih tugas ini ya, yang model siklus-siklus ini yang kita coba. Nah ini coba lihat. Ini cacingnya, pelajari. Kalau kita bahas waktunya nggak cukup nih ya. Ini, oke. Ini untuk apa? Daur hidup lumut dan sebagainya. Kemudian apa? Lumut dan paku bedanya di mana? Ada spora kemudian tumbuh menjadi protonema. Ada fase generatif vegetatif. Ini ya. Oke. Kemudian ini yang ke vegetatif generatif sudah tahu, kemudian N dan sebagainya kita coba. Itulah yang harus kita bahas. 2 soal, 3 soal yang ada ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan silahkan kuncinya apa? Paham, kisi-kisi, pelajari dan kemudian silahkan kerjakan dan simpulkan. Demikian pelajaran pada hari ini. Mungkin bisa lain waktu ketemu. Yang penting mari kita jaga kesehatan diri kita masing-masing karena mau ujian, kemudian doa dan sebagainya. Jangan lupa mohon doa restu pada orang tua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.